Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak hadir pada kelas 5? Ya, alhamdulillah hari ini hadir semua. Jadi hari ini kita kembali lagi kepada pelajaran matematika ya. Sebelum kita memulai materi matematika pada pelajaran pagi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan dari Ibu menjelaskan pelajaran matematika pada hari ini. Sebelum Ibu memberikan tujuan pelajaran pada hari ini, kita harus mengetahui materi kita pada hari ini, yaitu tentang penjumlahan pecahan penyebut berbeda, yaitu dengan tujuan 1. Melalui penjelasan guru, siswa mampu memahami cara penjumlahan terhadap berbagai bentuk pecahan dengan penyebut berbeda. Yang kedua, melalui berbagai latihan dan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan penjumlahan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Akan tetapi sebelum kita memasuki materi pada pagi hari ini, kita harus mengingat kembali pelajaran yang kemarin, yaitu tentang konsep penjumlahan penyebut yang sama. Terlebih dahulu, sampai kalian bisa memahami konsep penjumlahan penyebut yang sama, contohnya sebagai berikut. Tentang konsep penjumlahan penyebut sama, yaitu sebagai berikut. 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Jadi di sini dalam penjumlahan penyebut yang sama hanya pembilangnya yang ditambahkan. Karena penyebutnya sudah sama, jadi 1/4 ditambah 2/4 sama dengan 3/4. Contoh kedua, dalam pengurangan penyebut yang sama, yaitu 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 1/4. Karena penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya hanya yang dikurangkan. Jadi 3/4 dikurang 2/4 sama dengan 1/4. Contoh lain yaitu 5/6 dikurang 1/6 sama dengan 4/6. Jadi 5 dikurang 1 sama dengan 4. Dan penyebutnya tetap. Nah, setelah siswa memahami contoh penjumlahan penyebut yang sama, kita masuk ke materi hari ini, yaitu penjumlahan pecahan penyebut berbeda. Ibu akan menjelaskan tentang penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda dengan contoh sebagai berikut. Contoh soal pertama yaitu penjumlahan. Sebelum belajar menjumlahkan pecahan campuran, harus diketahui terlebih dahulu cara menjumlahkan pecahan biasa. Contohnya 3/4 ditambah 2/5 sama dengan. Yang kedua, menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan menghitung KPK penyebut dari pecahan yang akan dihitung. Berdasarkan contoh tersebut, dihitung KPK dari 4 dan 5, yaitu KPK 4, 8, 12, 16, 20, 24. KPK 5, 10, 15, 20, 25. Jadi KPK 4 dan 5 adalah 20. Sehingga 3/4 ditambah 2/5 sama dengan titik-titik per 20 ditambah titik-titik per 20. Ketiga yaitu menghitung pecahan senilai. Cari pecahan senilai dengan penyebut KPK-nya dari masing-masing pecahan yang dijumlahkan. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh pecahan senilai yang tepat. Tipsnya yaitu bagi penyebut
KPK dengan penyebut awal untuk menemukan pasangan perkalian. Contohnya 3/4 sama dengan 3 dikali 5 per 4 dikali 5 sama dengan 15/20. Sedangkan 2/5 sama dengan 2 dikali 4 per 5 dikali 4 sama dengan 8/20. Sehingga 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 3 dikali 5 per 4 kali 5 ditambah 2 dikali 4 per 5 dikali 4 sama dengan 15/20 ditambah 8/20. 4 yaitu jumlahkan pecahan senilai. Saat menjumlahkan pecahan dengan penyebut yang sama, yang dijumlahkannya hanya pembilang. Sampai di sini penjumlahan pecahan sudah selesai. 3/4 ditambah 2/5 sama dengan 3 dikali 5 per 4 dikali 5 ditambah 2 dikali 4 per 5 dikali 4 sama dengan 15/20 ditambah 8/20 sama dengan 23/20. Itu ialah jawaban dari 3/4 ditambah 2/5. Contoh soal yang kedua yaitu pengurangan pecahan. Jadi, sebelum belajar pengurangan pecahan campuran, perlu dipahami cara mengurangi pecahan biasa. Berikut salah satu contoh soal mengurangi pecahan biasa. 3/4 dikurang 2/6 sama dengan 2, yaitu menyamakan penyebut. Menyamakan penyebut dapat dilakukan dengan menghitung KPK penyebut dari pecahan yang akan dihitung. Berdasarkan contoh, dihitung KPK dari 4 dan 6. Jika sudah sama, maka langkah ini dapat dilewati. KPK dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16. Sedangkan KPK dari 6 yaitu 6, 12, 18. KPK 4 dan 6 adalah 12. Jadi 3/4 dikurang 2/6 sama dengan titik-titik per 12 dikurang titik-titik per 12. Ketiga, menghitung pecahan senilai. Cari pecahan senilai dengan penyebut KPK-nya dari masing-masing pecahan yang dikurangi. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalihkan pembilang dan penyebut sehingga diperoleh pecahan senilai yang tepat. Tipsnya yaitu bagi penyebut KPK dengan penyebut awal untuk menemukan pasangan perkalian. Contohnya 3/4 sama dengan 3 dikali 3 per 4 dikali 3 sama dengan 9/12. Sedangkan 2/6 sama dengan 2 dikali 2 per 6 dikali 2 sama dengan 4/12. Jadi 3/4 dikurang 2/6 sama dengan 3 dikali 3 per 4 dikali 3 dikurang 2 dikali 2 dibagi 6 dikali 2 sama dengan 9/12 dikurang 4/12. Yang keempat yaitu mengurangi dengan pecahan senilai. Saat mengurangi pecahan dengan penyebut yang sama, yang dikurangi hanya pembilang. Sampai di sini pengurangan pecahan sudah selesai. Jawabannya yaitu 3/4 dikurang 2/6 sama dengan 3 dikali 3 per 4 dikali 3 dikurang 2 dikali 2 per 6 dikali 2 sama dengan 3 dikali 3 sama dengan 9. 4 dikali 3 sama dengan 12 dikurang 2 dikali 2 sama dengan 4. 6 dikali 2 sama dengan 12. Jadi 9/12 dikurang 4/12 sama dengan 5/12. Demikian penjelasan Ibu dengan menggunakan contoh penjumlahan pecahan penyebut berbeda tersebut. Silakan anak siswa Ibu tanyakan apabila ada yang dirasa dalam penjelasan Ibu yang kurang jelas atau Ibu yang membawakan terlalu cepat. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, Ibu rasa penjelasan Ibu tentang penjumlahan pecahan penyebut tidak sama. Cukup sampai di sini. Sebelum Ibu menutup pelajaran pada hari ini, Ibu ingin tahu apakah semua siswa Ibu sudah
paham atau belum dengan penjelasan yang Ibu berikan. Ibu akan memberikan pekerjaan rumah tentang penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama sebanyak 10 soal. 5 soal tentang penjumlahan dan 5 soal tentang pengurangan dikumpul pada pertemuan selanjutnya. Sekian yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.